Shalom adik-adik. Ayo, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati, kita mau berdoa dulu ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak buat hari ini Bapak, buat penyertaan-Mu Tuhan kepada setiap kami dimanapun kami berada Bapak. Dan biarlah di pagi hari ini, di siang hari ini Bapak, kami mau bersama-sama mendengarkan renungan firman-Mu Bapak. Biarlah Kau mengurapi setiap kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan dapat kami lakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami Bapak. Bapak, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Baik adik-adik, pada saat siang hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, di mana di dalam bulan ini kita sama-sama mendapatkan tema besar kita, yaitu tema tentang berbagi atau sharing. Nah adik-adik, pada minggu yang keempat ini kita mau belajar bagaimana kita berbagi pengetahuan. Dan siapakah tokoh yang akan kita bahas hari ini? Yuk sama-sama kita lihat video berikut ini. Now, while Paul waited for them at Athens, his spirit was stirred in him, when he saw the city wholly given to idolatry. Therefore disputed he in the synagogue with the Jews, and with the devout persons, and in the market daily with them that met with him. Then certain philosophers of the Epicureans and of the Stoics encountered him. And some said, What will this babbler say? Others some, He seemeth to be a setter forth of strange gods, because he preached unto them Jesus and the resurrection. May we know what this new doctrine whereof thou speakest is. For thou bringest certain strange things to our ears. We will know therefore what these things mean. For all the Athenians and strangers which were there spent their time in nothing else, but either to tell or to hear some new thing. Ye men of Athens, I perceive that in all things ye are too superstitious. For as I passed by and beheld your devotions, I found an altar with this inscription: To the unknown God, whom therefore ye ignorantly worship. Him declare I unto you. God, that made the world and all things therein, seeing that he is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands, neither is worshipped with men's hands, as though he needed anything, seeing he giveth to all life and breath, and all things, and hath made of one blood all nations of men, for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation, that they should seek the Lord, if haply they might feel after him, and find him, though he be not far from every one of us. For in him we live and move and have our being. As certain also of your own poets have said, for we are also his offspring. Forasmuch then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold, or silver, or stone, graven by art or man's device. And the times of this ignorance God winked at, but now commandeth all men everywhere to repent, because he hath appointed a day in the which he will judge the world in righteousness, by that man whom he hath ordained, whereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead.
we will hear the again of this matter. So Paul departed from among them, albeit certain men clave unto him, and believed, among the which was Dionysius the Areopagite, and a woman named Damaris, and others with them. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah lihat videonya? Nah, siapakah tokoh yang ada di dalam video tersebut? Ayo, siapa yang tahu? Siapa tokohnya? Kok nggak kedengaran suaranya? Oh iya, Kak Jeffrey lupa. Ternyata adik-adik lagi di rumah, atau mungkin ada yang di dalam perjalanan. Tetapi Kak Jeffrey mau kasih tahu, tokoh tersebut adalah tokoh Rasul Paulus. Siapa yang tadi benar tebakannya? Yang pasti menebaknya dengan benar, berarti tadi dia menonton dan menyimak videonya dengan benar. Nah adik-adik, di dalam cerita tersebut ternyata terkisah di dalam Alkitab. Di dalam kitab apa? Ternyata ada di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Apa sih kisahnya di dalam kitab tersebut? Ternyata mengisahkan bagaimana seorang Rasul Paulus itu membagikan ilmu pengetahuan yang sudah ia dapat. Bahkan ia membagikan kisah tentang bagaimana dirinya diselamatkan oleh Tuhan Yesus itu sendiri dan bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Nah, kita sendiri tahu bagaimana Rasul Paulus itu adalah orang yang sangat benci dengan pengikut-pengikut Kristus. Bahkan dia pernah mau membunuh dan menyiksa orang-orang yang mengikut Kristus. Tetapi di saat dia dipanggil, di saat dia berbalik dari yang dulunya jahat dan menjadi pengikut Kristus, dia mau membagikan ilmunya itu kepada semua orang. Kepada siapa saja? Ternyata kepada orang Yahudi. Kepada siapa lagi? Kepada orang-orang yang belum kenal Kristus. Dia menceritakan bagaimana kisah dia dipanggil dan dia diselamatkan, dan dia akhirnya menjadi seorang pengikut Kristus. Untuk apa? Untuk bagaimana orang-orang Yahudi itu, orang-orang yang belum kenal Kristus itu juga mengenal Kristus itu di dalam kehidupan mereka. Supaya apa? Supaya mereka juga menjadi selamat, supaya mereka juga diselamatkan. Kenapa mereka juga perlu diselamatkan? Karena Rasul Paulus tahu bahwa dia dipanggil dan dia diselamatkan, berarti dia juga harus menyelamatkan orang-orang yang belum selamat, orang-orang yang belum tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Makanya apa? Makanya dia mau berbagi ilmu pengetahuan yang sudah dia dapat. Tentang apa? Tentang firman Tuhan. Tentang siapa? Tentang Yesus itu sendiri. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik juga mau supaya membagi tentang ilmu yang sudah adik-adik dapat di dalam kehidupan adik-adik? Kepada siapa? Mungkin kepada teman adik-adik, kepada koko, kepada siapa lagi? Mungkin kepada papa yang belum kenal Kristus. Kepada siapa lagi? Mungkin kepada adik kalian. Nah, di sini mengajarkan supaya apa? Bagaimana kita yang sudah mengenal Kristus mau berbagi ilmu pengetahuan yang sudah kita dapat dengan mengajarkan koko kita, dede kita, papa kita, mungkin teman kita yang belum kenal Kristus. Supaya apa? Supaya mereka juga mengenal Kristus. Bagaimana kalau kita melihat di dalam kehidupannya Rasul Paulus ini, ternyata dia juga mempunyai 3 perjalanan penting yang dia hadapi di dalam pelayanan dia. Ya, ternyata di dalam perjalanan Rasul Paulus itu ternyata ada 3 rute perjalanan yang ia tempuh. Nah, yang pertama coba adik-adik buka Alkitab adik-adik. Ayo buka Alkitabnya. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13 sampai dengan pasalnya yang ke-14. Nah, coba adik-adik buka Alkitabnya. Kisah Rasul 13 sampai dengan 14. Pasalnya yang ke-13 dan 14. Nah, di situ bagaimana Paulus dan Barnabas memberitakan Injil kemana? Ke Siprus, Antioquia, dan Ikonium setelah diutus dari gereja di Antioquia. Nah, yang kedua adalah perjalanan yang kedua itu di dalam Kisah Para Rasul 15 sampai dengan 18. Coba buka lagi Alkitabnya, Kisah Para Rasul 15 sampai dengan 18. Coba lihat di mana Paulus memberitakan Injil kemana? Kemana? Ke Listra. Terus mana lagi? Makedonia.
Filipi, Tesalonika, Berea, Athena, dan ke Korintus. Bersama siapa? Ternyata pada perjalanan kedua itu ia bersama dengan Silas dan Timotius. Nah, perjalanan yang ketiga dalam Kisah Para Rasul 18 ayatnya yang ke-21, bagaimana Rasul Paulus memberitakan Injil bersama murid-muridnya kemana? Yang ketiga itu kemana? Ke Efesus, Makedonia, Troas, dan Miletus, sampai ia akhirnya ditangkap di Yerusalem dengan tuduhan palsu. Wah, ternyata sampai dia ditangkap dengan tuduhan palsu, adik-adik. Kenapa? Karena hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi apakah Paulus menyerah sampai di situ? Apakah Paulus tidak lagi memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan? Ternyata enggak, adik-adik. Meskipun dia dicela, meskipun dia ditangkap, meskipun dia mesti menghadapi banyak rintangan dan cobaan di dalam memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan, tetapi dia tidak pernah mengenal kata menyerah untuk menyampaikan firman Tuhan. Dia tidak pernah mau menyerah untuk menyampaikan apa yang sudah ia ketahui tentang Kristus itu sendiri di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia sudah mengalami Kristus itu di dalam kehidupan dia. Oleh sebab itu, dia mau berbagi ilmu yang sudah ia dapat kepada setiap orang. Kepada siapa aja, bahkan dia menyampaikan kepada orang-orang yang mengikuti dia, yang mengikuti dia itu diangkat sebagai muridnya, dan kepada jemaat-jemaat yang ada di tempat-tempat yang sudah dia kunjungi di dalam perjalanannya tadi. Bahkan meskipun dia sudah sampai di penjara pun, sekalipun dia di penjara, dia masih menulis surat kepada jemaat-jemaat yang ada di sana. Untuk apa? Untuk menguatkan dan meneguhkan hati mereka. Supaya apa? Mereka jangan kembali tersesat dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Kristus itu sendiri di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, dia mau berbagi ilmu pengetahuan yang sudah ia dapat itu kepada mereka semua. Supaya apa? Supaya kebenaran itu tetap terus terjaga. Biarlah firman itu tetap terus terjaga. Sehingga apa? Sehingga mereka pun mengenal kasih Kristus itu di dalam kehidupannya. Nah, adik-adik, Kak Jeffrey mau tanya sama adik-adik. Adik-adik juga mau untuk memberitakan tentang kasih Kristus itu di dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik juga mau berbagi tentang ilmu yang adik-adik sudah dapat. Kak, aku kan masih kecil, aku hanya belajar tentang ilmu pengetahuan di sekolah. Aku mau ngajarin tentang ilmu pengetahuan kepada siapa? Bisa adik-adik, kepada siapa? Mungkin kepada teman kita yang mungkin dia lemah dalam ilmu pengetahuan tersebut. Kita bisa mengajarkan dia. Tapi terkadang kan Kak, aku nggak mau ngajarin. Kenapa? Kenapa kamu nggak mau ngajarin kepada teman kamu? Nggak mau Kak? Aku suka diledekin sama dia. Bahkan kalau aku nggak tahu, biasanya juga dia ledekin aku. Biarin aja Kak, biarin dia dimarahin sama guru. Biarin aja dia dimarahin. Nggak boleh gitu adik-adik. Adik-adik sudah dipercayakan untuk mengetahui ilmu pengetahuan. Harusnya adik-adik juga mengajarkan kepada yang belum tahu. Tuh tadi Rasul Paulus saja, meskipun dia sudah dibenci, meskipun dia sudah dihina, dia difitnah, dia dituduh mengajarkan ajaran palsu, tetapi dia mau tetap melayani Tuhan. Begitupun dengan kita. Kita pun harusnya mau membagikan ilmu yang sudah kita dapat. Kenapa? Karena itu juga nggak buat kita rugi tuh, tetapi itu juga mau untuk siapa? Untuk kemuliaan nama Tuhan, membanggakan nama Tuhan. Pasti teman kamu pasti bertanya, wah, kamu terima kasih ya, kamu sudah bantu aku. Tadi akunya nggak tahu, sekarang aku bisa tahu. Ternyata kamu baik ya, nggak seperti yang aku bayangin. Aku pikir kamu jahat. Aku pikir kamu pastinya ngolok-ngolok aku juga sama seperti teman-teman yang lain kalau kita nggak bisa. Nah, berarti kita berbeda dengan yang lain. Kita mau membagikan ilmu kepada teman kita yang nggak tahu. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kita yang sudah tahu ilmu itu, kita bagi kepada teman kita yang belum tahu. Sehingga teman kita juga mengenal bahwa, oh ternyata ada orang, ada teman yang baik yang mau mengajarkan ilmu yang aku nggak tahu.
Kepada siapa lagi kita bisa mengajarkan ilmu itu? Kepada adik kita. Mungkin adik kita belum bisa berhitung. Ayo, coba berhitung. 1, 2, 3, 4, 5. Pasti adik kita senang. Kenapa? Wah, koko aku bisa ngajarin aku berhitung. Koko aku nggak pelit ilmu. Wah, terima kasih koko. Sekarang aku udah bisa berhitung. Siapa yang bangga? Pasti adik-adik juga bangga kan? Bisa ngajarin adiknya sendiri untuk berhitung. Itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana dengan teman-teman kita yang belum kenal Tuhan? Kita pun mau mengajarkan tentang Kristus itu melalui kehidupan kita. Di saat kita berbagi, orang akan melihat bahwa ada Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga melalui kehidupan kita, kita menceritakan Kristus di dalam kehidupan mereka. Sehingga apa? Mereka pun percaya bahwa benar Kristus ada di dalam kehidupan kita. Dan jikalau Kristus ada di dalam kehidupan kita, kita mau berbagi dan berbuat kasih kepada sesama kita. Nah, oleh sebab itu, mari KJV ajak adik-adik semuanya. Ayo, kalau kita punya ilmu, ayo kita berbagi. Jangan pelit ilmu kepada siapapun. Jangan pelit untuk kita berbagi ilmu pengetahuan kepada siapapun. Karena melalui kita berbagi, kita memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah melalui kita berbagi tersebut, nama Tuhan dipermuliakan. Amin adik-adik? Amin? Siap untuk berbagi? Siap untuk berbagi? Gak kedengaran suaranya? Siap untuk berbagi? Oke, kalau siap untuk berbagi, Kak Jeffrey yakin dan percaya adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kak Jeffrey yakin dan percaya bahwa adik-adik mau membagikan ilmu yang sudah adik-adik dapat di dalam kehidupan adik-adik kepada sesama adik-adik, baik itu kepada teman, koko, dede, papa, mama, kepada siapapun. Oke adik-adik, nah ternyata kita juga mau belajar bagaimana di dalam perjalanan Rasul Paulus memberitakan Injil. Ternyata ada 3 rute perjalanan Rasul Paulus di dalam memberitakan Injil. Nah, yang pertama itu ada di dalam Kisah Para Rasul 18 sampai dengan ayat pasal yang ke-21, di mana Paulus memberitakan Injil bersama murid-muridnya di Efesus, Makedonia dan lain sebagainya. Terus perjalanan yang kedua itu terdapat di dalam Kisah Para Rasul 15 sampai dengan 18, di mana Paulus memberitakan Injil ke Listra, Makedonia, Filipi, Tesalonika, Berea, Athena dan Korintus. Bersama siapa? Bersama Silas dan Timotius. Dan yang ketiga adik-adik, itu di dalam Kisah Para Rasul 18 sampai dengan 21, di mana Paulus memberitakan Injil bersama murid-muridnya di Efesus dan Makedonia, Troas dan Miletus, sampai ia akhirnya ditangkap di Yerusalem. Nah, tetapi apakah Rasul Paulus berhenti untuk memberitakan firman Tuhan atau ingin membagikan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum kenal Kristus? Tidak adik-adik, dia tetap memberitakan Injil. Meskipun di dalam memberitakan Injil tersebut, di dalam dia membagikan pengetahuan yang sudah ia dapat itu, meskipun ada ancaman, ada caci maki, bahkan mempertaruhkan nyawanya sekalipun, dia tetap mau memberitakan firman itu di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu adik-adik, di dalam kehidupan kita pun, jikalau kita sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, kita mau berbagi kepada sesama kita. Kepada siapa? Kepada teman yang belum tahu, kepada dede yang mungkin belum tahu, kepada koko, kepada siapapun. Kita mau diajarkan untuk berbagi ilmu pengetahuan. Karena apa? Dengan berbagi ilmu pengetahuan, kita juga mau memberitakan firman melalui kehidupan kita. Karena apa? Kita mau berbagi dengan sesama kita, kepada teman kita, kepada dedek, dan juga kepada orang yang mungkin belum tahu. Itu tentang ilmu pengetahuan. Apakah kita juga mau memberitakan firman Tuhan itu kepada orang-orang yang belum kenal Kristus di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan mereka? Ayo adik-adik yang sudah kenal Kristus di dalam kehidupan adik-adik, ayo bagikan firman Tuhan itu juga kepada teman-teman kita yang mungkin belum tahu tentang firman Tuhan, yang belum kenal tentang Yesus itu. Melalui apakah? Aku kan gak bisa ngomong. Melalui sikap dan perbuatan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari.
yang mengajarkan kita untuk berbuat kasih kepada siapa? Kepada siapapun yang kita temui di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita untuk apa? Untuk kita tidak pelit ilmu. Kita mau berbagi ilmu pengetahuan kepada orang-orang yang mungkin belum tahu. Dan kita mau berbagi tentang firman Tuhan kepada setiap orang yang belum kenal Kristus di dalam kehidupan mereka. Oke adik-adik, biarlah sharing hari ini dapat memberkati kita semua. Dan biarlah kita tidak jemu-jemu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Oke adik-adik, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini aktivitas anak-anak adalah membuat lebah. Mengapa kita membuat lebah? Kita sudah belajar tentang Paulus berbagi kasih. Nah, kalau kita lihat di sini, saya mempunyai gambar hati. Hati berbentuk love yang melambangkan kasih. Nah, untuk itu ada bahan-bahan yang Bapak Ibu perlu siapkan untuk aktivitas anak-anak di rumah. Yang pertama, Bapak Ibu harus mempersiapkan 3 buah karton atau kertas Arturo yang berwarna biru, kuning menyala, dan berwarna hitam. Sedangkan untuk alat-alat yang perlu kita pakai adalah gunting, pulpen untuk menggambar pola, dan lem, glue stick. Oke. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat pola. Pola berbentuk love 2 hati, ya. Pola seperti ini kita buat 3 gambar di kertas seperti ini, atau Bapak Ibu bisa langsung membuat pola seperti ini di 3 lembar karton dengan berbeda warna, biru, kuning, dan hitam. Masing-masing membuat 2 gambar pola, warna biru 1 gambar pola, dan warna hitam 1 gambar pola. Shalom adik-adik, udah siapkan bahan-bahan untuk aktivitas hari ini? Kita mulai ya. Nah, pola yang sudah disiapkan oleh papi mami kalian gunting ya. Kalian gunting menjadi seperti ini. Kita dapatkan ada 2 pola hati berwarna kuning, 1 pola hati berwarna biru, dan 1 pasang hati berwarna hitam. Kalian gunting 2 seperti ini untuk warna hitam. Warna kuning kalian gunting juga seperti ini. Warna biru kalian gunting seperti ini. Ya, kalian juga buatkan garis lurus kurang lebih sekitar 4-5 cm. Ini untuk antena lebah dengan love yang kecil. Nanti kita pakai. Oke. Nah, ini yang terakhir adik-adik jangan gunting ya. Ini sebagai kepala si lebah. Kita mulai buat ya. Yang pertama, love yang warna kuning kita lipat 2 seperti ini. Oke. Kalau sudah, kita ambil hati yang warna hitam. Kita kasih lem. Ya. Kita pasang di sini. Terus berikutnya kita ambil yang warna kuning. Oke. Terus berikutnya warna hitam. Cukup ya, ini kita akan pakai. Jadi kita akan mendapatkan di sini ada warna hitam, kuning, hitam, kuning. Ya. Langkah selanjutnya adalah kita membuat mata. Kita ambil pulpen, kita kasih gambar mata, kasih mulutnya. Nah, sekarang kita kasih antenanya. Kalian ambil antenanya, dikasih lem glue stick di sini, pasang di sini. Nah, untuk kepala antena, kalian punya siapkan hati kecil. Ini ada gambar hati, kalian pasang di ujungnya. Oke, kita sudah selesai. Nah, yang terakhir kita buat sayapnya. Sayapnya kita kasih lem di sebelah sini. Oke. Nah, untuk bagian dalam lebah dalam bahasa Inggris kita tulis be. Kalian bisa tulis be temanku. Nah, kita sudah selesai membuat lebah. Bagaimana adik-adik, seru kan membuat lebahnya? Nah,
ada dua lebah ini yang saling berbagi kasih. Adik-adik juga harus bisa berbagi kasih. Dengan siapa? Dengan teman-teman, dengan papi mami, dengan keluarga di rumah, dengan guru-guru, semua orang yang kalian kasihi sampai kalian masuk sekolah nanti. Ya, jaga kesehatan ya. Sampai ketemu nanti. Bye-bye. God bless you.